Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan? Atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Desa Sumberwangi terasa sepi malam itu. Angin dingin dari lereng Gunung Kawi menyapu jalanan berbatu, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Di ujung desa, berdiri Villa Mawar, rumah megah dengan dinding putih dan jendela-jendela besar yang selalu tertutup rapat. Lampu-lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan panjang di halaman. Villa itu milik Widya Kirana, janda kaya berusia 35 tahun yang dikenal karena kecantikannya yang tak pernah pudar. Warga desa sering memuji kemurahan hatinya. Widya kerap menyumbang untuk acara desa, memperbaiki masjid, atau membantu anak-anak miskin sekolah. Tapi di balik senyumnya yang hangat, ada sesuatu yang membuat orang merinding. Matanya, meski indah, selalu menyimpan rahasia. Malam ini, Widya berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Gaun hitam sederhana membalut tubuhnya yang ramping. Rambutnya yang panjang terurai, dan wajahnya tampak sempurna, seperti lukisan. Tapi tangannya gemetar saat ia mengambil sebotol parfum dari meja rias. Ia menyemprotkan sedikit di lehernya, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku harus lakukan ini," gumamnya pada bayangannya sendiri. Di sudut kamar, lilin-lilin kecil menyala, membentuk lingkaran di sekitar sesajen, bunga melati, kemenyan, dan semangkuk air yang tampak berkilau di bawah cahaya bulan. Di lantai bawah, Dion Pratama, pemuda berusia 24 tahun, duduk gelisah di sofa ruang tamu. Dion adalah pelayan di kafe kecil di pusat desa, dan malam ini ia diundang Widya untuk makan malam. Ia tidak tahu kenapa ia dipilih. Widya hanya tersenyum manis saat mengundangnya 2 hari lalu, bilang ingin berbagi cerita tentang bisnis kopi. Dion, yang selalu bermimpi punya kafe sendiri, langsung setuju. Tapi sekarang, duduk di ruang tamu yang terlalu mewah untuknya, ia merasa ada yang salah. Ruangan itu terlalu sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak, dan sesekali, angin menggoyang jendela. "Dion, maaf menunggu lama," kata Widya saat muncul dari tangga. Suaranya lembut, tapi ada nada dingin yang sulit dijelaskan. Dion tersenyum canggung, mencoba menutupi rasa gugupnya. Widya duduk di sofa di depannya, kakinya disilangkan dengan anggun. "Aku dengar kamu suka ngopi. Aku punya kopi spesial dari Toraja. Mau coba?" Dion mengangguk, meski perutnya mulai mules. Ada sesuatu di mata Widya yang membuatnya tidak nyaman, seperti ia sedang diintai. Widya berjalan ke meja kecil, menuang kopi dari teko perak ke 2 cangkir. Aroma kopi yang kuat memenuhi ruangan, tapi Dion tidak bisa fokus. Ia melihat sekilas ke arah jendela, dan untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan bergerak di luar. "Bu Widya, apa di luar ada orang?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Widya tersenyum tipis, seolah tidak mendengar pertanyaan itu. "Tenang, Dion, di sini aman. Hanya kita berdua." Ia menyerahkan cangkir kopi, dan jari-jarinya sengaja menyentuh tangan Dion lebih lama dari yang seharusnya. Dion meneguk kopi itu cepat-cepat, berharap bisa mengusir rasa aneh di dadanya. Kopi itu pahit, tapi anehnya, membuat kepalanya terasa ringan.
Pembicaraan mereka berlangsung singkat. Widya bertanya tentang mimpi Dion, tentang kafe yang ingin ia buka, tentang keluarganya yang sederhana. Dion menjawab dengan antusias, perlahan melupakan kegelisahannya. Widya mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi matanya tidak pernah lepas dari Dion. Setiap kali Dion tertawa, Widya memandangnya seperti sedang menghitung sesuatu. Sudah malam, Dion. Kalau mau, kamu bisa menginap di kamar tamu, kata Widya tiba-tiba. Suaranya hampir seperti bisikan. Dion tersentak. Ia ingin pulang, tapi entah kenapa, kakinya terasa berat. Kopi itu, pikirnya. Ada sesuatu di kopi itu. Tapi sebelum ia bisa menolak, Widya sudah berdiri dan mengulurkan tangan. Ayo, aku antar ke atas. Dion mengikuti Widya seperti tersihir. Tangga kayu di villa itu berderit di bawah kaki mereka, dan setiap langkah terasa seperti membawa Dion lebih dalam ke sesuatu yang tidak ia mengerti. Di koridor lantai 2, Widya membuka pintu kamar yang penuh dengan aroma melati. Di dalam, lilin-lilin menyala, dan ranjang besar dengan kelambu putih tampak mengundang. Dion ingin berbalik, ingin lari, tapi tubuhnya tidak patuh. Widya menutup pintu di belakang mereka, dan suara kunci berderit memecah keheningan. Pagi harinya, Dion pulang ke rumahnya dengan wajah pucat. Ia tidak ingat banyak tentang malam itu, hanya kilasan samar tentang Widya, lilin, dan rasa takut yang aneh. Ia merasa lelah, seperti tenaganya tersedot habis. Di villa, Widya duduk di teras, memandang Gunung Kawi yang diselimuti kabut. Wajahnya tenang, tapi tangannya mencengkeram cangkir teh dengan kuat. Satu lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Di kejauhan, angin membawa suara seperti tawa perempuan, samar dan dingin. 2 minggu kemudian, Desa Sumberwangi dikejutkan oleh kabar duka. Dion ditemukan tewas di kamarnya, tanpa luka, tanpa tanda-tanda perjuangan. Dokter bilang jantungan, tapi warga desa mulai berbisik. Bukan pertama kali, kata seorang ibu di pasar, matanya penuh ketakutan. Pemuda lajang, selalu pemuda lajang. Dion bukan korban pertama. Setahun terakhir, sudah 3 pemuda meninggal dengan cara serupa. Semuanya setelah diketahui dekat dengan Widya. Di rumah kecil di pinggir desa, Laras, adik Dion yang berusia 17 tahun, menangis di depan foto kakaknya. Laras tidak percaya Dion mati begitu saja. Kakaknya sehat, penuh semangat, dan selalu bercanda tentang mimpinya punya kafe. Ada yang salah, gumam Laras, mengepalkan tangannya. Ia ingat Dion pernah cerita tentang undangan makan malam dari Widya. Laras tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia berjanji akan mencari tahu. Sementara itu, di Villa Mawar, Widya berdiri di kamar rahasianya, sebuah ruangan tersembunyi di lantai bawah tanah. Dindingnya penuh dengan ukiran aneh, dan di tengah ruangan, ada altar kecil dengan patung perempuan bermahkota ular. Ratu Siluman Gunung Kawi, begitu Widya menyebutnya. Asap kemenyan memenuhi ruangan, dan Widya berlutut di depan altar. Aku sudah lakukan apa yang kau mau, katanya. Suaranya bergetar. Berapa lama lagi? Dari kegelapan, suara perempuan yang dalam dan dingin menjawab. Selama kau ingin kekayaan dan kecantikan, ritual ini tidak akan berhenti. Widya menutup mata. Air matanya jatuh. Ia tahu, bulan depan, ia harus mencari pemuda lain. Dan di dalam hatinya, ia mulai takut, bukan pada Ratu Siluman, tapi pada dirinya sendiri. Di desa, Ki Jatmiko, dukun tua yang tinggal di ujung hutan, membaca tanda-tanda di tulang ayam yang ia bakar. Matanya menyipit saat ia melihat pola yang tidak wajar. Ada sesuatu di Gunung Kawi, gumamnya, dan itu ada hubungannya dengan janda itu.
Ia tahu, rahasia Widya tidak akan tersembunyi lama. Desa Sumberwangi sedang menuju badai yang tidak mereka duga. Matahari pagi menyelinap di antara kabut yang menyelimuti desa Sumberwangi. Jalanan tanah di desa itu mulai ramai dengan suara sepeda motor dan langkah kaki para petani menuju sawah. Di Villa Mawar, Widya Kirana duduk di teras, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Kematian Dion, pemuda yang ia pilih 2 minggu lalu, masih menghantui pikirannya. Berita tentang jantungan itu menyebar cepat. Tapi Widya tahu itu bukan penyebab sebenarnya. Ratu Siluman Gunung Kawi telah mengambil nyawa Dion, seperti ia mengambil nyawa 3 pemuda lain sebelumnya. Widya menutup mata, mencoba mengusir suara tawa dingin yang seolah bergema di kepalanya. Di dalam villa, seorang pembantu bernama Embok Sari sedang menyapu lantai. Ia melirik Widya dengan hati-hati. Embok Sari sudah bekerja untuk Widya selama 3 tahun, tapi ia tidak pernah benar-benar mengenal majikannya. Widya selalu ramah, tapi ada tembok tak terlihat yang membuat Embok Sari merasa tidak boleh bertanya terlalu banyak. "Bu, nanti sore tukang kebun baru datang," kata Embok Sari, suaranya pelan. "Namanya Raka, dari kota." Widya mengangguk tanpa menoleh. "Baik, Embok, pastikan dia langsung kerja." Suaranya datar, tapi hatinya berdegup kencang. Tukang kebun baru berarti pemuda baru, dan pemuda baru berarti... Widya menggigit bibir, mencoba menahan pikiran itu. Ia tidak ingin memikirkan ritual berikutnya, tapi ia tahu Ratu Siluman tidak akan membiarkannya lupa. Sore itu, Raka Aditya tiba di Villa Mawar dengan motor bututnya. Pemuda berusia 23 tahun itu tampak sederhana, mengenakan kaos biru pudar dan celana jeans yang sedikit usang. Rambutnya agak berantakan, tapi senyumnya cerah saat ia menyapa Embok Sari di gerbang. "Permen apa yang paling genit?" tanyanya sambil menyerahkan sekantong plastik berisi alat-alat kebun. Embok Sari tertawa kecil. "Apaan sih, Nak?" "Kendi Borobudur," jawab Raka, mengedipkan mata. Embok Sari menggeleng, tapi ia langsung suka pada Raka. Pemuda itu punya aura hangat, jauh berbeda dari Dion yang selalu tampak canggung. Embok Sari mengantar Raka ke halaman belakang, menunjukkan taman yang penuh bunga mawar dan pohon-pohon kecil. Kerjaannya sederhana. "Nak, pangkas rumput, siram tanaman, bersihin kolam. Bu Widya orang baik, tapi suka sepi. Jangan ganggu dia kalau nggak diminta." Raka mengangguk, matanya berkeliling. Villa Mawar terlihat seperti istana baginya, terlalu megah untuk desa kecil seperti Sumberwangi. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Mungkin karena angin yang tiba-tiba dingin, atau mungkin karena jendela-jendela villa yang seolah memandangnya. "Bu Widya orang kaya, ya? Kok tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" tanya Raka, setengah bercanda. Embok Sari ragu sejenak sebelum menjawab. "Ya, dia janda. Suaminya meninggal lama, katanya. Orang baik, kok. Tapi ya, dia suka sendiri." Embok Sari buru-buru berbalik, seperti takut bicara lebih banyak. Raka hanya mengangguk, lalu mulai membongkar alat-alatnya. Di dalam villa, Widya mengintip dari balik tirai kamarnya. Ia melihat Raka yang sedang memotong rumput dengan gunting besar. Pemuda itu tinggi, kulitnya sawo matang, dan gerakannya lincah. Widya merasa dadanya sesak. Raka adalah tipe pemuda yang disukai Ratu Siluman. Lajang, muda, penuh semangat. Tapi ada sesuatu di senyum Raka yang membuat Widya ragu. Ia teringat Dion, yang juga tersenyum polos sebelum malam itu. "Aku nggak mau lagi," bisik Widya pada dirinya sendiri. Tapi suara di kepalanya, suara Ratu Siluman,
tertawa pelan. Kau tidak punya pilihan. Malam itu, Widya memutuskan untuk mendekati Raka. Ia harus tahu lebih banyak tentang pemuda ini sebelum memutuskan apa yang akan dilakukan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya diikat longgar, dan wajahnya sengaja dibuat tampak ramah. Ia keluar ke taman, membawa segelas es teh. "Raka, istirahat dulu. Panas, kan?" katanya. Suaranya lembut. Raka tersenyum lebar, menyeka keringat di dahinya. "Wah, makasih, Bu. Ini taman bagus banget. Tapi capek juga ngurusnya." Ia mengambil gelas itu dan meneguk isinya dengan cepat. Widya duduk di bangku taman, mengamati Raka. Pemuda itu bicara dengan santai, menceritakan kehidupannya di kota, bagaimana ia pindah ke Sumberwangi untuk membantu ibunya yang sakit, dan mimpinya membuka warung kecil. "Hidup sederhana aja, Bu. Asal ibu senang, aku juga senang," katanya. Matanya berbinar. Widya merasa hatinya mencair. Raka begitu tulus, begitu berbeda dari pemuda-pemuda sebelumnya yang mudah tergoda oleh pesonanya. Tapi justru itu yang membuatnya takut. Ia tahu, semakin ia dekat dengan Raka, semakin sulit ia menolak ritual. "Kamu orang baik, Raka," kata Widya. Suaranya hampir bergetar. "Jaga dirimu baik-baik, ya." Raka tertawa. "Lah, kok tiba-tiba serius?" "Tenang, Bu, saya kuat." Ia kembali bekerja, tapi Widya tidak bisa melepaskan pandangannya. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa ingin melawan Ratu Siluman. Tapi ia tahu, melawan berarti mengorbankan segalanya. Kecantikan, kekayaan, bahkan nyawanya. Sementara itu, di sisi lain desa, Laras duduk di kamarnya, menatap buku catatan kecil milik Dion. Setelah pemakaman kakaknya, Laras menemukan buku itu di laci. Di dalamnya, ada coretan-coretan tentang Villa Mawar, tentang undangan makan malam, dan satu kalimat yang membuat Laras merinding. "Ada yang aneh sama Bu Widya. Matanya kayak bukan manusia." Laras mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia yakin Widya tahu sesuatu tentang kematian Dion. Laras memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat para ibu-ibu desa sering bergosip. Di sana, ia mendengar cerita tentang pemuda-pemuda lain yang meninggal setelah dekat dengan Widya. "Semuanya lajang, semuanya mati nggak wajar," kata seorang penjual sayur, suaranya pelan. Katanya sih, Gunung Kawi angker. Banyak yang bilang ada siluman di sana. Laras mendengarkan dengan hati-hati, mencatat setiap detail di kepalanya. Ia tahu, kalau ingin jawaban, ia harus mendekati Widya. Di ujung desa, Ki Jatmiko duduk di beranda rumahnya, menatap Gunung Kawi yang diselimuti awan gelap. Dukun tua itu sudah lama mencium bau busjo nikah di desa ini. Kematian Dion adalah tanda terbaru, dan ia yakin ada sesuatu yang jahat di baliknya. Malam sebelumnya, ia melakukan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan membaca mantra. Dalam asap itu, ia melihat bayangan perempuan dengan mahkota ular, tersenyum dingin. "Pesugihan," gumam Ki Jatmiko. "Seseorang di desa ini bermain dengan siluman." Kembali di Villa Mawar, Widya masuk ke kamar rahasianya di lantai bawah tanah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil di sekitar altar. Patung Ratu Siluman berdiri di tengah, matanya yang terbuat dari batu hitam seolah hidup. Widya berlutut, tangannya gemetar. "Aku nggak mau pilih Raka," katanya. Suaranya parau, "Dia nggak pantas mati." Asap kemenyan di altar berputar, membentuk wajah perempuan yang samar. "Kau tahu aturannya," kata suara itu, dingin dan tajam. "1 nyawa setiap bulan, atau kau yang akan kubawa."
Widya menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Ia tahu, melawan Ratu Siluman bukan perkara mudah. Tapi setiap kali ia memikirkan senyum Raka, hatinya memberontak. Malam itu, saat Raka pulang ke rumahnya di pinggir desa, ia merasa ada yang mengikuti. Ia menoleh, tapi hanya melihat kegelapan. Angin membawa suara seperti bisikan, tapi ia tidak bisa mengerti kata-katanya. Raka mempercepat langkah, tangannya mencengkeram kunci motor. Di Villa Mawar, Widya berdiri di jendela, memandang Raka yang menghilang di kejauhan. "Maafkan aku," bisiknya. Di belakangnya, bayangan di cermin bergerak, meski Widya tidak melihatnya. Malam di desa Sumberwangi terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tertutup awan tebal, menyembunyikan bulan dan bintang. Angin dingin bertiup dari Gunung Kawi, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti aroma kemenyan yang samar. Di Villa Mawar, Widya Kirana terbangun dengan keringat membasahi dahinya. Ia baru saja bermimpi, atau lebih tepatnya, dikunjungi. Dalam mimpinya, ia berdiri di puncak Gunung Kawi, dikelilingi kabut. Di depannya, Ratu Siluman muncul, perempuan tinggi dengan kulit pucat, mata hitam pekat, dan mahkota ular yang bergerak hidup. "Kau mulai ragu," kata makhluk itu. Suaranya seperti desis. "Jangan coba-coba melawan, Widya. Nyawa Raka atau nyawamu." Widya memeluk bantal, mencoba menenangkan napasnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia melirik cermin besar di kamarnya, dan untuk sesaat, ia merasa bayangannya bergerak sendiri. "Aku nggak mau lagi," gumamnya. Suaranya parau, tapi ia tahu, Ratu Siluman tidak akan membiarkannya begitu saja. 3 tahun lalu, saat ia memulai pesugihan ini setelah kematian suaminya, ia pikir kekayaan dan kecantikan abadi adalah jawaban atas hidupnya yang hancur. Tapi sekarang, setiap kematian pemuda seperti pisau yang mengiris hatinya. Pagi itu, Widya memutuskan untuk menjaga jarak dari Raka. Ia tidak ingin terlalu dekat, tidak ingin melihat senyumnya yang tulus, karena itu hanya akan membuatnya semakin sulit. Tapi ketika ia turun ke ruang makan, Embok Sari sudah menyiapkan sarapan untuk 2 orang. "Raka datang pagi, Bu," kata Embok Sari, sibuk mengaduk teh. Katanya mau beresin kolam ikan. "Anak itu rajin, ya?" Widya mengangguk kaku, mencoba tersenyum. Ia berjalan ke taman belakang, tempat Raka sedang jongkok di tepi kolam, membersihkan lumut dari batu-batu. Kausnya basah keringat, dan ia bersiul kecil, seolah dunia ini penuh harapan. Widya merasa dadanya sesak. "Raka, kamu gak capek kerja dari pagi?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Raka menoleh, senyumnya lebar seperti biasa. "Enggak, Bu, ini cuma kerja ringan. Lagian, taman ini kayak terapi, bikin pikiran tenang." Ia berdiri, menyeka tangan ke celananya. "Bu Widya pernah coba berkebun?" seru. "Loh." Widya tersenyum tipis, tapi hatinya perih. Raka begitu polos, begitu penuh semangat. Ia ingin menyuruh Raka pergi, meninggalkan villa ini, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. "Kamu hati-hati di sini, ya," katanya akhirnya. Suaranya hampir hilang. Raka hanya mengangguk, bingung dengan nada Widya, lalu kembali bekerja. Di dalam villa, Widya duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. Ia teringat mimpinya, suara Ratu Siluman yang dingin dan penuh ancaman. Ia tahu, jika ia tidak memilih Raka sebagai korban bulan ini, Ratu Siluman akan menghukumnya. Tapi setiap kali ia memikirkan Raka, ia melihat wajah Dion, dan pemuda-pemuda lain yang mati karena ulahnya. "Aku nggak kuat lagi,"
bisiknya, menutup wajah dengan tangan. Sementara itu, di pusat desa, Laras berjalan cepat menuju warung kecil di pinggir pasar. Ia membawa buku catatan Dion di tasnya, halaman-halaman yang penuh coretan tentang Widya dan Villa Mawar. Laras tidak bisa tidur sejak kematian kakaknya. Setiap malam, ia mendengar suara aneh di kamarnya, seperti bisikan yang tidak jelas. Ia yakin itu bukan halusinasinya. Di warung, ia bertemu Bu RT, seorang ibu-ibu yang dikenal suka bergosip tapi tahu banyak tentang desa. "Bu, bener nggak sih, dulu ada pemuda lain yang mati kayak kakak saya?" tanya Laras. Suaranya pelan agar tidak didengar orang lain. Bu RT melirik ke kanan dan kiri, lalu mendekat. "Bener, Nak, tahun lalu ada 2 anak, sama kayak Dion. Lajang, sehat, tiba-tiba mati. Katanya jantungan. Tapi aneh, kan? Semuanya pernah ke Villa Mawar, ketemu Bu Widya." Ia menurunkan suara. "Ada yang bilang, Bu Widya itu gak biasa. Gunung Kawi itu tempat siluman. Tahu gak?" Laras merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencatat setiap kata Bu RT, meski hatinya berdebar. "Terus, apa hubungannya sama Bu Widya?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Bu RT menggeleng. "Entah, Nak, tapi hati-hati kalau kesana. Orang kaya-kaya Bu Widya biasanya punya rahasia." Laras mengangguk. Pikirannya penuh pertanyaan. Ia tahu, kalau ingin jawaban, ia harus mendekati Widya langsung. Tapi ia juga takut. Catatan Dion tentang mata bukan manusia terus terngiang di kepalanya. Sore itu, hujan reda, dan Raka kembali bekerja di taman. Widya memutuskan untuk keluar villa, mencari udara segar untuk menjernihkan pikiran. Ia berjalan ke pinggir desa, ke arah sawah yang menghijau. Tapi di tengah jalan, ia bertemu Laras, yang sedang membawa payung lusuh. Gadis itu tampak ragu, tapi matanya penuh tekad saat melihat Widya. "Bu Widya, bisa ngobrol sebentar?" tanya Laras. Suaranya tegas meski ada sedikit getar. Widya merasa jantungannya berhenti sejenak. Kunjungan Laras kemarin sudah membuatnya waspada, dan sekarang gadis ini muncul lagi. "Tentu, Laras, apa kabar?" jawab Widya, berusaha tenang. Laras menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu kakak saya, Dion, kesini sebelum meninggal. Dia nulis di bukunya. Katanya ada yang aneh sama ibu. Apa benar?" Kata-katanya langsung, seperti anak muda yang tidak suka berbasa-basi. Widya merasa darahnya membeku, tapi ia tetap tersenyum. "Laras, aku nggak tahu apa yang Dion maksud. Dia cuma mampir untuk makan malam, ngobrol soal mimpinya. Aku sedih dengar dia meninggal, tapi aku nggak tahu apa-apa soal itu." Suaranya lembut, tapi tangannya mencengkeram ujung gaunnya. Laras menatap Widya lama, seolah mencari kebohongan di matanya. "Baik, Bu, tapi kalau ibu tahu sesuatu, tolong bilang. Dion itu, dia semua yang saya punya." Matanya berkaca-kaca, lalu ia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Widya berdiri di tempatnya, napasnya tersengal. Laras terlalu dekat dengan kebenaran, dan itu berbahaya. Ia harus lebih hati-hati, tapi di saat yang sama, ia merasa bersalah. Laras hanya ingin jawaban tentang kakaknya, tapi Widya tidak bisa memberikannya tanpa membongkar rahasianya. Di ujung desa, Ki Jatmiko sedang menyiapkan ritual kecil di halaman rumahnya. Ia membakar kemenyan dan menyebarkan abu di sekitar lingkaran yang dibuat dari daun kelapa. Malam sebelumnya, ia bermimpi tentang Gunung Kawi, melihat siluman perempuan yang sama dengan mahkota ular. Dalam mimpinya, siluman itu menunjuk ke Villa Mawar, dan Ki Jatmiko mendengar nama Widya.
Ia yakin janda itu terlibat dengan pesugihan, tapi ia butuh bukti kuat sebelum bertindak. Kalau ini benar, desa ini dalam bahaya, gumamnya. Matanya menatap gunung yang diselimuti kabut. Malam itu, Widya kembali ke kamar rahasianya di lantai bawah tanah. Altar Ratu Siluman tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya lilin yang redup. Widya berlutut, tangannya gemetar. "Aku nggak bisa lakukan ini lagi," katanya. Suaranya penuh keputusasaan. "Raka nggak pantas mati. Aku mohon, cari cara lain." Asap kemenyan berputar, membentuk wajah samar Ratu Siluman. "Kau pikir ini permainan, Widya?" Suaranya dingin, seperti pisau. "Kau minta kekayaan, kecantikan, dan aku memberikannya. Sekarang bayar harganya. Raka atau kau?" Wajah itu menghilang, tapi udara di ruangan terasa berat, seperti ada yang memata-matai. Widya bangkit, kakinya lemas. Ia tahu, melawan Ratu Siluman bukan cuma soal keberanian, tapi juga nyawa. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada alasan untuk mencoba. Raka, pemuda itu bukan cuma korban potensial, tapi seseorang yang membuat Widya ingin menjadi manusia lagi, bukan budak siluman. Di rumahnya, Laras duduk di depan meja kecil, membaca ulang catatan Dion. Ia menemukan sketsa kasar di salah satu halaman. Gambar perempuan dengan mata hitam dan ular di kepala. Di bawahnya, Dion menulis, "Gunung Kawi, jangan percaya dia." Laras merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa artinya, tapi ia yakin itu ada hubungannya dengan Widya. Besok, ia akan ke rumah Ki Jatmiko, dukun yang katanya tahu banyak tentang hal-hal gaib di desa. Saat malam semakin larut, Raka pulang ke rumahnya dengan motor bututnya. Jalanan desa gelap, hanya diterangi lampu depan motornya. Tiba-tiba, ia merasa ada yang aneh. Angin berhenti bertiup, dan suara serangga yang biasanya ramai mendadak hilang. Raka melambat, matanya melirik ke sisi jalan. Di kejauhan, ia melihat bayangan perempuan berdiri di tengah kabut. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu hilang. "Apaan sih?" gumamnya, mempercepat motornya. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres dengan desa ini. Di Villa Mawar, Widya berdiri di jendela kamarnya, memandang kegelapan. Ia tahu, waktu untuk memilih semakin sempit. Raka, Laras, dan desa ini sedang menuju sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Dan di puncak Gunung Kawi, kabut berputar seperti menari, seolah menyambut pengorbanan berikutnya. Langit di atas desa Sumberwangi tampak kelabu, seolah menahan badai yang belum tiba. Kabut dari Gunung Kawi merayap turun, membuat udara terasa lembab dan berat. Di Villa Mawar, Widya Kirana duduk di kamarnya, menatap foto Raka yang ia simpan di laci. Foto itu diambil diam-diam saat Raka sedang menyiram bunga. Senyumnya cerah seperti matahari. Widya menggenggam foto itu erat-erat. Hatinya terbelah. Semalam, ancaman Ratu Siluman di kamar rahasia masih bergema. "Raka atau kau?" Widya tahu, waktu untuk ritual bulan ini tinggal beberapa hari. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa harus melawan. Widya bangkit, berjalan ke cermin besar di kamarnya. Wajahnya masih cantik, tapi ada lingkaran hitam di bawah matanya, tanda malam-malam tanpa tidur. "Aku nggak mau Raka mati," bisiknya pada bayangannya. Tapi seolah menjawab, cermin itu bergetar pelan, dan Widya mundur ketakutan. Ia buru-buru keluar kamar, mencoba mengusir rasa takut yang mencekik. Di taman, Raka sedang memperbaiki pagar kayu yang rusak karena hujan kemarin. Ia tampak ceria seperti biasa, bersiul sambil memukul paku. Widya mengamati dari jendela, mencoba mencari keberanian.
Ia ingin menyuruh Raka pergi, menjauh dari villa ini, tapi ia tahu itu tidak akan cukup. Ratu Siluman akan menemukannya, seperti ia menemukan pemuda-pemuda sebelumnya. Widya mengambil napas dalam, lalu berjalan ke taman. "Raka, bisa ngobrol sebentar?" tanyanya, suaranya pelan tapi tegas. Raka menoleh, menyeka keringat di dahinya. "Tentu, Bu. Ada apa?" Ia tersenyum, tapi ada sedikit kebingungan di matanya. Widya jarang memulai pembicaraan seperti ini. Widya duduk di bangku taman, mengisyaratkan Raka untuk ikut. "Raka, kamu pernah dengar cerita soal Gunung Kawi? Soal hal-hal aneh di sana?" tanyanya hati-hati, mencoba mengukur reaksi Raka. Raka mengangguk, tapi wajahnya santai. "Pernah dengar sih, Bu. Katanya gunung itu angker. Ada siluman lah. Apalah. Tapi saya nggak terlalu percaya. Orang kota, tahu sendiri." Ia tertawa kecil, tapi Widya tidak ikut tertawa. "Kalau misalnya ada sesuatu yang jahat di desa ini, kamu akan lakukan apa?" tanya Widya lagi, matanya menatap Raka tajam. Raka mengerutkan kening, bingung dengan pertanyaan itu. "Ya, lari, kali, Bu, atau lawan, kalau kepepet." "Tapi serius, Bu Widya kenapa? Kayak ada yang gak beres." Suaranya penuh perhatian, dan itu membuat Widya semakin tersiksa. Widya ingin menceritakan semuanya. Pesugihan, Ratu Siluman, kematian Dion, tapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. "Cuma hati-hati, Raka. Desa ini gak seaman kelihatannya," katanya akhirnya. Lalu bangkit dan buru-buru masuk villa sebelum Raka bisa bertanya lagi. Raka memandang kepergian Widya, merasa ada yang salah tapi tidak tahu apa. Sementara itu, di pusat desa, Laras berjalan cepat menuju rumah Ki Jatmiko. Ia membawa buku catatan Dion. Halaman dengan sketsa perempuan bermahkota ular terus menghantui pikirannya. Laras tahu, kalau ada yang bisa menjelaskan, itu pasti Ki Jatmiko. Rumah dukun tua itu sederhana, terbuat dari kayu dengan atap genteng yang sudah usang. Di halaman, bau kemenyan menyengat, dan Laras merasa bulu kuduknya berdiri. "Masuk, Nak," kata Ki Jatmiko sebelum Laras mengetuk pintu. Suaranya dalam, seperti tahu Laras akan datang. Laras masuk, melihat Ki Jatmiko duduk di tikar. Di depannya ada mangkuk air dan beberapa daun aneh. "Ki, saya perlu bantuan," kata Laras tanpa basa-basi. Ia membuka buku catatan Dion dan menunjukkan sketsa itu. "Ini ditemuin di buku kakak saya, Dion. Dia mati setelah ke Villa Mawar. Saya pikir Bu Widya tahu sesuatu." Ki Jatmiko memandang sketsa itu lama, matanya menyipit. "Ratu Siluman Gunung Kawi," gumamnya, suaranya berat. "Ini bukan cuma gambar, Nak, ini peringatan." Ia menatap Laras. Dion pasti melihat sesuatu yang gak seharusnya dia lihat. Laras merasa jantungannya berdegup kencang. Jadi, benar ada siluman? Dan Bu Widya ada hubungannya? Tanyanya, suaranya bergetar. Ki Jatmiko mengangguk pelan. "Aku sudah curiga lama. Kematian pemuda-pemuda lajang itu nggak wajar. Ada pesugihan di desa ini, dan Villa Mawar adalah pusatnya. Tapi kita butuh bukti. Nak, kalau salah langkah, siluman itu bisa ambil nyawa kita." Laras menelan ludah, tapi tekadnya tidak goyah. "Saya mau cari tahu, Ki, apa yang harus saya lakukan?" Ki Jatmiko memberi Laras sehelai kain putih kecil yang diikat dengan benang merah. "Bawa ini, lindungi kamu dari gangguan gaib. Coba dekati Villa Mawar, tapi jangan ceroboh. Cari tanda-tanda aneh, barang yang gak biasa. Dan jangan bilang siapa-siapa.
termasuk temenmu. Laras mengangguk, menyimpan kain itu di saku. Malam itu, Widya memutuskan untuk mencoba menghentikan ritual. Ia masuk ke kamar rahasianya. Tangannya gemetar saat menyalakan lilin-lilin di sekitar altar Ratu Siluman. Patung itu tampak lebih hidup di bawah cahaya lilin. Matanya seperti mengintip. Widya berlutut. Suaranya penuh tekad. Aku nggak akan pilih Raka. Kalau kau mau nyawa, ambil nyawaku. Asap kemenyan berputar cepat, dan suara Ratu Siluman bergema, penuh kemarahan. Berani sekali kau menantangku, Widya. Kalau bukan Raka, kau akan rasakan akibatnya. Tiba-tiba, Widya merasa dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia jatuh ke lantai, napasnya tersengal. Di luar villa, angin menderu keras, dan suara seperti tawa perempuan terdengar samar. Keesokan paginya, Widya bangun di kamarnya, tubuhnya lemas. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali ke kamar, tapi kepalanya pusing dan kulitnya terasa panas. Embok Sari menemukannya dan panik. "Bu, ibu sakit. Saya panggil dokter," katanya. Tapi Widya menolak. "Bukan dokter, Embok. Ini cuma capek," gumam Widya. Meski ia tahu ini ulah Ratu Siluman, ia merasa tubuhnya melemah, seperti tenaganya disedot. Tapi di dalam hatinya, ia masih bertekad untuk melawan. Di saat yang sama, Laras menyelinap ke dekat Villa Mawar. Ia bersembunyi di balik pohon besar, mengamati taman tempat Raka bekerja. Ia tidak yakin apa yang dicari, tapi kain dari Kijat Miko membuatnya merasa sedikit lebih berani. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di dekat gudang kecil di belakang villa, pintu kayu yang terkunci dengan gembok besar. Laras merasa itu aneh. Gudang biasa tidak perlu gembok sebesar itu. Ia mencatat di bukunya, berencana memberitahu Kijat Miko. Raka, yang tidak tahu sedang diamati, merasa aneh sepanjang hari. Ia sering mendengar bisikan samar, seperti ada orang memanggil namanya. Saat menyiram bunga, ia melihat bayangan di air kolam, tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Desa ini bikin merinding," gumamnya, mencoba bercanda pada dirinya sendiri. Malam itu, Widya duduk di kamar, menatap foto Raka lagi. Ia tahu, melawan Ratu Siluman berarti mengorbankan segalanya. Kecantikan, kekayaan, bahkan nyawanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa itu sepadan. "Aku akan selamatkan kamu, Raka," bisiknya, meski tubuhnya semakin lemah. Di luar, kabut dari Gunung Kawi semakin tebal, seolah menunggu langkah berikutnya. Malam menyelimuti desa Sumberwangi dengan kegelapan yang pekat. Angin dari Gunung Kawi bertiup kencang, menggoyang pepohonan dan membawa suara seperti desisan samar. Di Villa Mawar, Widya Kirana berdiri di kamarnya. Tubuhnya masih lemah setelah serangan gaib dari Ratu Siluman 2 malam lalu. Kulitnya pucat, dan matanya cekung, tapi tekadnya belum padam. Ia tahu, melawan siluman itu berarti menghadapi kematian, tapi ia tidak bisa membiarkan Raka menjadi korban berikutnya. Namun, tubuhnya yang semakin sakit adalah peringatan keras. Ratu Siluman tidak main-main. Widya melirik jam dinding. Malam ini adalah batas waktu untuk ritual bulan ini. Jika ia tidak memilih korban, nyawanya sendiri yang akan diambil. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya mencengkeram gaun putih yang ia kenakan. "Aku harus kuat," gumamnya, tapi suaranya bergetar. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menunda hukuman Ratu Siluman adalah dengan melakukan ritual. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Di taman, Raka Aditya sedang membereskan alat-alat kebunnya. Hari ini ia bekerja lebih lama karena Widya memintanya memperbaiki lampu taman yang rusak. Raka tidak curiga,
Meski ia merasa aneh dengan sikap Widya yang kadang ramah, kadang dingin, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengikutinya. Bisikan samar di telinga, bayangan di sudut mata. Mungkin cuma capek, katanya pada diri sendiri, mencoba mengusir pikiran itu. Widya keluar ke taman. Wajahnya tersenyum tapi matanya penuh beban. "Raka, sudah selesai? Masuk dulu, aku buatkan kopi," katanya. Suaranya lembut tapi ada nada yang sulit dijelaskan. Raka tersenyum, senang dengan undangan itu. "Wah, kopi malam-malam? Mantap, Bu." Ia mengikuti Widya ke ruang tamu, tidak tahu bahwa malam ini akan mengubah hidupnya. Di dalam, meja sudah disiapkan dengan 2 cangkir kopi dan sepiring kue. Aroma kopi Toraja yang kuat memenuhi ruangan, tapi Raka tidak tahu ada sesuatu di dalam cangkirnya. Ramuan kecil yang Widya tambahkan untuk membuatnya rileks. Mereka ngobrol sebentar. Raka bercerita tentang ibunya yang mulai sembuh dan rencananya membeli motor baru. Widya mendengarkan, tapi pikirannya kacau. Setiap kata Raka seperti mengingatkannya pada Dion dan pemuda-pemuda lain yang ia korbankan. Ketika Raka mulai menguap, matanya sayu karena ramuan itu, Widya memimpinnya ke kamar tamu di lantai 2. "Istirahat dulu, Raka. Sudah malam," katanya. Suaranya hampir pecah. Raka mengangguk. Tubuhnya terasa berat. Ia tidak ingat banyak setelah itu. Hanya kilasan samar tentang Widya yang menutup pintu, lilin-lilin yang menyala, dan aroma melati yang kuat. Widya berdiri di samping ranjang. Air matanya jatuh saat ia menyelesaikan ritual. "Maaf, Raka," bisiknya. "Aku janji, ini yang terakhir." Pagi harinya, Raka pulang dengan wajah pucat dan tubuh lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia tidak ingat apa yang terjadi, tapi ia merasa ada yang salah. Di villa, Widya duduk di teras, menatap Gunung Kawi dengan mata kosong. Ia tahu, Raka sekarang ditandai oleh Ratu Siluman, dan dalam sebulan, nyawanya akan diambil kecuali Widya menemukan cara untuk memutus kutukan. Sementara itu, Laras tidak tinggal diam. Setelah melihat pintu terkunci di gudang villa Mawar, ia kembali ke rumah Ki Jatmiko dengan informasi baru. "Ki, saya lihat pintu aneh di belakang villa. Kayak gudang, tapi gemboknya besar banget. Apa itu penting?" tanyanya, menunjukkan sketsa pintu yang ia buat di buku catatannya. Ki Jatmiko mengangguk, matanya serius. "Itu bukan gudang biasa, Nak. Kalau Widya terlibat pesugihan, pintu itu mungkin jalan ke tempat ritualnya. Tapi kita nggak bisa sembarangan masuk. Siluman itu pasti jaga tempatnya." Ia memberi Laras sebotol kecil air suci. "Taburkan ini di sekitar pintu kalau kamu bisa dekati lagi. Itu akan lemahkan perlindungan gaibnya." Laras mengangguk, meski hatinya berdebar. Ia tahu ini berbahaya, tapi ia tidak bisa mundur. Dion adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan ia yakin Widya menyembunyikan kebenaran. Sore itu, Laras kembali ke Villa Mawar, berpura-pura ingin mengambil bunga dari taman untuk makam Dion. Embok Sari mengizinkan, tapi memintanya cepat karena Widya sedang tidak enak badan. Di taman, Laras melihat Raka yang tampak lelet bekerja. Wajahnya pucat. "Mas, kamu sakit?" tanya Laras, khawatir. Raka menggeleng, tapi suaranya lemah. Entah kenapa, badan kayak habis lari maraton. Mungkin kurang tidur. Laras memperhatikan Raka, dan tiba-tiba teringat Dion yang juga tampak lemas sebelum meninggal. Ia merasa ada yang salah, tapi belum bisa menyambungkan petunjuknya. Saat Embok Sari tidak melihat, Laras menyelinap ke belakang villa, ke pintu gudang yang terkunci. Ia menaburkan air suci dari Ki Jatmiko di sekitar pintu,
dan tiba-tiba mendengar suara seperti desisan dari dalam. Laras mundur. Jantungannya berdegup kencang. Ia buru-buru kembali ke taman, berpura-pura memetik bunga, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Malam itu, Laras memutuskan untuk menghadapi Widya langsung. Ia pergi ke Villa Mawar, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Widya membuka pintu. Wajahnya tampak lelah tapi waspada. "Laras, sudah malam, ada apa?" tanyanya. Suaranya hati-hati. Laras menarik napas dalam. "Bu, saya tahu ibu sembunyikan sesuatu. Dion nulis soal ibu, soal Gunung Kawi. Kalau ibu nggak cerita, saya akan cari tahu sendiri, meski harus masuk ke gudang itu." Kata-katanya tegas, meski ia takut. Widya memandang Laras lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa berbohong lagi. Laras terlalu dekat dengan kebenaran, dan Widya lelah menyimpan rahasia. "Masuk," katanya akhirnya, membuka pintu lebar. Di ruang tamu, dengan suara pelan, Widya menceritakan semuanya. Pesugihan yang ia mulai 3 tahun lalu, ratu siluman yang menuntut nyawa pemuda lajang setiap bulan, dan bagaimana ia terpaksa menjalankan ritual dengan Raka semalam. "Aku nggak mau ini, Laras," katanya. Air matanya jatuh, tapi aku nggak tahu cara berhenti. Laras terdiam, campur aduk antara marah dan kasihan. "Jadi, Dion mati karena ibu?" tanyanya, suaranya gemetar. Widya mengangguk, menunduk. "Aku minta maaf, Laras. Aku nggak punya pilihan. Tapi aku janji, aku akan selamatkan Raka, meski harus bayar dengan nyawaku." Laras mengepalkan tangan, tapi melihat Widya yang hancur membuatnya ragu. "Kalau ibu serius, bantu saya hentikan ini. Saya nggak mau orang lain mati kayak Dion." Widya mengangguk, meski ia tahu itu tidak akan mudah. Di ujung desa, Ki Jatmiko duduk di depan altar kecilnya, merasakan energi gelap yang semakin kuat dari Gunung Kawi. Ia tahu, sesuatu besar akan terjadi, dan Widya adalah kuncinya. Di Villa Mawar, Widya dan Laras duduk dalam diam, menyadari bahwa mereka harus menghadapi Ratu Siluman, meski itu berarti mempertaruhkan segalanya. Kabut tebal menyelimuti desa Sumberwangi, membuat lereng Gunung Kawi tampak seperti dunia lain. Angin malam membawa bau tanah basah dan kemenyan, seolah gunung itu sendiri sedang bernapas. Di Villa Mawar, Widya Kirana duduk di ruang tamu, tangannya mencengkeram secangkir teh yang sudah dingin. Di depannya, Laras memandang dengan mata penuh tekad, meski ada ketakutan yang tersembunyi. Setelah pengakuan Widya semalam tentang pesugihan dan kematian Dion, Laras tahu mereka harus bertindak cepat. Raka, yang kini ditandai oleh Ratu Siluman, hanya punya waktu kurang dari sebulan sebelum nyawanya diambil. Widya menghela napas, wajahnya pucat. "Aku tahu cara menghentikan ini, Laras. Kita harus ke puncak Gunung Kawi, ke tempat Ratu Siluman pertama kali muncul. Tapi itu nggak mudah. Dia akan coba hentikan kita." Suaranya pelan, tapi ada tekad baru yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. Laras mengangguk, meski perutnya mulas. "Terus, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa lawan siluman sendirian." Ia memikirkan sketsa di buku Dion, wajah perempuan bermahkota ular yang membuatnya merinding. Widya menatap Laras. "Kita butuh Ki Jatmiko. Dia tahu soal makhluk gaib. Dan kita harus ajak Raka. Dia berhak tahu apa yang terjadi padanya." Widya menunduk, merasa bersalah. Ritual yang ia lakukan pada Raka masih menghantui pikirannya. Tapi ia berjanji untuk memperbaiki semuanya. Pagi itu, Laras pergi ke rumah Ki Jatmiko, membawa kain putih dan air suci yang dukun itu berikan sebelumnya. Ki Jatmiko sedang duduk di beranda,
Matanya menatap Gunung Kawi seolah bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. "Aku tahu kamu bakal balik, nak," katanya tanpa menoleh. "Energi di desa ini makin gelap. Apa yang kamu temuin?" Laras menceritakan semuanya. Pengakuan Widya, ritual pesugihan, dan rencana untuk ke Gunung Kawi. Ia juga menunjukkan sketsa pintu gudang yang ia lihat di Villa Mawar. Ki Jatmiko mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk. Widya sudah terlalu dalam, tapi kalau dia serius mau berhenti, masih ada harapan. Kita harus lakukan ritual di puncak, bakar sesajen siluman itu, dan putus ikatannya dengan Widya. Tapi Ratu Siluman gak akan diam. Ki Jatmiko mengambil sebuah kotak kayu dari dalam rumahnya, berisi tali merah, kemenyan khusus, dan pisau kecil dengan ukiran aneh. "Ini untuk melindungi kita. Tapi kalian harus siap, siluman itu kuat, dan dia benci dikhianati." Laras menelan ludah, tapi ia mengangguk. Untuk Dion, ia akan lakukan apa saja. Sore itu, Widya memanggil Raka ke Villa Mawar. Raka tiba dengan wajah lelah. Tubuhnya masih lemas sejak malam ritual. Ia duduk di ruang tamu, bingung melihat Widya yang tampak gelisah. "Bu, ada apa? Kok kayak serius banget?" tanyanya. Mencoba bercanda tapi suaranya lelet. Widya menarik napas dalam, lalu menceritakan semuanya. Ia cerita soal pesugihan, Ratu Siluman, dan bagaimana ia terpaksa melakukan ritual pada Raka untuk menunda hukuman siluman itu. "Aku salah, Raka. Aku nggak mau kamu mati. Makanya aku ceritain ini, biar kamu tahu dan kita bisa lawan bareng," katanya. Air matanya jatuh. Raka terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak langsung percaya, tapi kelemahan di tubuhnya dan mimpi-mimpi aneh yang ia alami akhir-akhir ini membuatnya ragu. "Jadi, Bu Widya bilang saya bakal mati dalam sebulan? Karena siluman?" tanyanya. Suaranya gemetar. Widya mengangguk, menunduk. "Tapi aku janji, Raka, aku akan selamatkan kamu. Aku, Laras, dan Ki Jatmiko akan ke Gunung Kawi malam ini. Kami akan coba putus kutukan ini." Ia memandang Raka, berharap ia tidak membencinya. Raka mengusap wajahnya, mencoba mencerna semua informasi itu. "Ini gila, Bu. Tapi kalau benar, saya ikut. Saya nggak mau mati sia-sia." Suaranya tegas, meski ada ketakutan di matanya. Widya merasa lega, tapi juga semakin bersalah. Raka tidak seharusnya terlibat dalam kegelapan ini. Malam itu, Widya, Laras, Raka, dan Ki Jatmiko bertemu di pinggir hutan, dekat jalur menuju puncak Gunung Kawi. Ki Jatmiko membawa kotak kayunya, sementara Laras memegang senter dan kain putih dari dukun itu. Raka tampak gelisah. Tangannya mencengkram tali merah yang diberikan Ki Jatmiko untuk perlindungan. Widya berjalan di depan, wajahnya tegang. Ia tahu, Ratu Siluman sudah merasakan pengkhianatannya. Jalur ke puncak penuh batu dan akar pohon, diterangi hanya oleh bulan yang muncul di sela-sela awan. Angin bertiup kencang, membawa suara seperti bisikan. "Hati-hati," kata Ki Jatmiko. Suaranya rendah. "Siluman itu tahu kita datang. Jangan pisah, apapun yang terjadi." Di tengah perjalanan, Laras tiba-tiba tersandung, senternya jatuh dan mati. "Apaan sih?" serunya. Panik. Saat ia meraih senter, ia merasa ada tangan dingin menyentuh pergelangan tangannya. Ia menjerit, dan Raka buru-buru menariknya berdiri. "Kamu kenapa?" tanya Raka. Matanya melirik ke kegelapan. Ada yang pegang tangan saya," kata Laras. Suaranya gemetar. Ki Jatmiko mendekat, menaburkan abu kemenyan ke tanah. Suara desisan samar terdengar.
lalu menghilang. Dia coba takutin kita, kata dukun itu. Terus jalan. Widya merasa dadanya sesak, seperti ada yang menekan. Ia tahu, Ratu Siluman sedang bermain-main, menunggu momen untuk menyerang. Ketika mereka sampai di puncak, mereka menemukan sebuah altar kecil dari batu, penuh lumut dan dihiasi bunga-bunga layu. Di tengahnya, ada patung kecil yang mirip dengan yang ada di kamar rahasia Widya, perempuan bermahkota ular. Ini tempatnya, kata Ki Jatmiko, membuka kotak kayunya. Ia mulai menyiapkan ritual, menyalakan kemenyan dan mengikat tali merah di sekitar altar. Widya, kamu harus panggil dia. Katakan kamu tolak ikatan ini. Widya mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Ia berlutut di depan altar. Suaranya penuh tekad. Ratu Siluman, aku Widya Kirana. Aku tolak pesugihan ini. Ambil kekayaan dan kecantikanku, tapi lepaskan Raka dan desa ini. Katanya keras, tapi tiba-tiba angin menderu, dan kabut di sekitar mereka berputar seperti badai. Dari kegelapan, bayangan perempuan muncul, tinggi dan pucat, dengan mata hitam pekat. Kau berani, Widya, desisnya, suaranya seperti pisau. Tapi kau pikir semudah itu? Nyawa Raka milikku. Bayangan itu melayang ke arah Raka, tapi Ki Jatmiko buru-buru melemparkan air suci, membuat siluman itu menjerit dan mundur. Laras memegang tangan Raka, ketakutan tapi berusaha kuat. Kita harus bakar patung itu, teriak Ki Jatmiko, memberikan pisau kecil ke Widya. Hancurkan, sekarang. Widya meraih pisau, tapi tangannya gemetar. Ratu Siluman menatapnya, dan tiba-tiba Widya merasa tubuhnya membeku, seperti ada ribuan jarum menusuk kulitnya. Kau akan menyesal, bisik siluman itu. Tapi Widya mengingat Raka, Laras, dan Dion. Lalu dengan sisa tenaganya, ia menusuk patung itu hingga retak. Altar berguncang, dan jeritan Ratu Siluman memenuhi udara. Tapi pertarungan belum selesai. Siluman itu masih kuat, dan Widya tahu, mereka harus bertahan sampai fajar. Puncak Gunung Kawi berguncang hebat, seolah bumi sendiri menolak kehadiran Ratu Siluman. Kabut berputar seperti badai, dan suara jeritan makhluk gaib itu memecah keheningan malam. Widya Kirana berdiri di depan altar batu yang retak. Tangannya masih mencengkeram pisau kecil yang penuh ukiran. Patung Ratu Siluman di altar sudah pecah, tapi energinya masih terasa, seperti ular yang siap menerkam. Di sekitarnya, Laras memegang tangan Raka erat. Keduanya ketakutan tapi berusaha kuat. Ki Jatmiko, dengan kemenyan yang masih membara di tangannya, meneriakkan mantra kuno. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Kau pikir ini selesai, Widya? Desis Ratu Siluman. Bayangannya kini lebih jelas. Perempuan pucat dengan mahkota ular yang bergerak hidup. Matanya hitam pekat, penuh dendam. Kau hianati aku, dan sekarang kau akan bayar. Bayangan itu melayang ke arah Widya, tapi Ki Jatmiko buru-buru menaburkan abu kemenyan, menciptakan penghalang tipis yang membuat siluman itu menjerit dan mundur. Widya merasa tubuhnya lemas, seperti tenaganya disedot. Ia tahu, menghancurkan patung itu hanya melemahkan Ratu Siluman, bukan mengalahkannya. Apa lagi yang harus kulakukan? Tanya Widya pada Ki Jatmiko. Suaranya penuh keputusasaan. Ki Jatmiko memandang Widya. Wajahnya tegang. Ikatan pesugihan ada di darahmu. Widya, kau harus serahkan apa yang dia beri. Kekayaan, kecantikan, dan niatmu untuk hidup. Kalau enggak, dia enggak akan pergi. Kata-katanya berat, dan Widya tahu apa artinya. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Laras, yang mendengar itu, menggeleng keras. Enggak, Bu. Harus ada cara lain.
teriaknya, matanya berkaca-kaca. Meski ia masih marah karena kematian Dion, ia melihat Widya bukan cuma sebagai pelaku, tapi juga korban. Raka, yang masih lemas karena ritual sebelumnya, melangkah maju meski kakinya gemetar. "Bu Widya, saya nggak tahu banyak soal ini, tapi kalau nyawa saya bisa selamatkan desa, ambil aja. Saya rela." Suaranya tegas, tapi Widya bisa melihat ketakutan di matanya. Widya menggeleng, air matanya jatuh. "Enggak, Raka, ini salahku. Aku yang mulai, aku yang akhiri." Ia menatap altar, lalu berlutut lagi. Suaranya penuh tekad. "Ratu Siluman, dengar aku. Aku kembalikan semua, kekayaan, kecantikan, hidupku. Tapi lepaskan Raka dan desa ini. Ambil aku sekarang." Tiba-tiba, Ang menyebutkan angin menderu lebih kencang, dan bayangan Ratu Siluman muncul kembali. Kali ini lebih besar dan menyeramkan. "Kau pikir pengorbananmu cukup?" desisnya. Suaranya seperti guntur. "Aku akan ambil semuanya. Nyawamu, nyawa mereka, dan desa ini." Ia melayang ke arah Widya, tapi Ki Jatmiko melemparkan tali merah yang sudah diberi mantra, mengikat bayangan itu sementara. "Sekarang, Widya," teriak Ki Jatmiko, "ucapkan mantranya. Kembalikan ikatan itu." Ia memberikan selembar kertas kecil yang penuh tulisan Jawa kuno. Widya meraihnya dengan tangan gemetar, lalu mulai membaca. Suaranya nyaris tenggelam oleh jeritan siluman. Setiap kata terasa seperti beban, dan Widya merasa tubuhnya melemah. Kulitnya mulai keriput, dan rambutnya memutih. Tanda kecantikannya diambil kembali. Laras dan Raka memandang dengan horor, ingin membantu tapi tidak tahu caranya. "Terus, Bu, jangan berhenti," teriak Laras, menahan tangis. Raka mencoba mendekat, tapi Ki Jatmiko menahannya. "Jangan, Nak, ini harus selesai." Saat Widya mengucapkan kata terakhir, altar batu itu meledak, dan cahaya putih menyilaukan memenuhi puncak. Ratu Siluman menjerit, tubuhnya seperti terkoyak oleh cahaya itu. "Kau akan menyesal," teriaknya, tapi suaranya memudar, dan bayangannya hancur menjadi abu yang tersapu angin. Kabut di sekitar puncak menghilang, dan keheningan menyelimuti Gunung Kawi. Widya jatuh ke tanah, napasnya tersengal. Wajahnya kini penuh keriput, rambutnya putih, dan tubuhnya lemah, seperti wanita tua. Kekayaan dan kecantikannya hilang, diambil oleh Ratu Siluman sebagai harga pengkhianatan. Laras berlari ke arahnya, memeluknya erat. "Bu, Ibu selamat. Ibu berhasil. Berhasil," katanya. Air matanya jatuh. Raka berlutut di sampingnya, matanya penuh rasa terima kasih. Widya tersenyum lemah. "Aku akhirnya bebas," bisiknya, lalu menutup mata. Napasnya berhenti. Laras menangis, tapi ia tahu Widya telah menemukan kedamaian. Pagi itu, fajar menyingsing di desa Sumberwangi. Langit cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, dan kabut di Gunung Kawi menghilang. Warga desa tidak tahu apa yang terjadi malam itu, tapi mereka merasa ada beban yang terangkat dari desa. Kematian misterius pemuda lajang berhenti, dan bisik-bisik tentang Villa Mawar perlahan memudar. Raka kembali ke kehidupan sederhananya, membuka warung kecil seperti mimpinya. Ia sering mengunjungi makam Widya, membawa bunga mawar sebagai tanda terima kasih. Laras melanjutkan sekolahnya, tapi ia menyimpan buku catatan Dion sebagai pengingat akan keberanian kakaknya dan pengorbanan Widya. Ki Jatmiko tetap tinggal di ujung desa, menjaga desa dari ancaman gaib. Tapi ia tahu Ratu Siluman tidak akan kembali. Villa Mawar ditinggalkan, perlahan ditumbuhi tanaman liar.
Tapi di lereng Gunung Kawi, Widya menanam bunga mawar sebelum kematiannya, dan bunga itu tetap mekar setiap musim, seperti simbol harapan baru. Desa Sumberwangi menemukan kedamaian, dan cerita tentang janda cantik menjadi legenda.